Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan nasib nelayan tradisional sehingga kesejahteraan nelayan tradisional dapat tercukupi. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman mengatakan, masih banyak nelayan di Papua yang mempergunakan alat tangkap seadanya. Sulaiman mendorong bantuan alat tangkap ketinting dan alat tangkap jaring yang dinilai cukup sederhana untuk nelayan tradisional tersebut. Sulaiman mengungkapkan hal ini sangat membantu masyarakat nelayan yang tinggal di pinggir sungai. Saya tadi mengusulkan berupa alat tangkap yang sederhana, ketinting, kalau motor tempel itu atau ketinting dengan alat tangkap jaring sebisanya untuk itu. Dan kita butuhkan banyak sekali untuk menolong masyarakat yang tinggal di daerah sungai, yang sama sekali tidak bisa menjangkau ke kota itu dengan waktu yang cepat. Sulaiman menambahkan, sebagai wilayah dengan bentang laut yang begitu luas, diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut. Sulaiman menilai perlu grand design dalam pengelolaan ruang laut kawasan Nusantara. Kalau bisa dibuat sebuah grand design untuk pengelolaan ruang laut sekawasan Nusantara ini, saya kira ini akan bisa menolong untuk mengetahui di sentra-sentra produksi manakah yang perlu diolah dengan skala besar, tapi juga yang tradisional untuk masyarakat adat dan masyarakat daerah pedalaman itu bisa ditolong juga. Mario Hasiholan dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Pemanfaatan limbah atau sampah menjadi pupuk organik yang dilakukan PT Biokonversi Indonesia mendapat apresiasi dari Komisi 4 DPR RI. Pasalnya pemanfaatan pupuk organik memberikan dampak yang sangat baik terhadap kesehatan juga lingkungan sekitar. Ditemui usai kunjungan lapangan ke PT Biokonversi Indonesia Bekasi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mengapresiasi pemanfaatan limbah atau sampah menjadi pupuk organik yang telah dilakukan oleh PT Biokonversi Indonesia. Dedi berharap nantinya seluruh Indonesia mampu menggunakan pupuk olahan organik untuk kepentingan pertanian. Ada industri, walaupun skalanya saya lihat masih kecil ya, yang mampu memanfaatkan seluruh limbah pasar saya lihat tadi. Dan ini kan sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi yang diawali dengan pertumbuhan ekosistem. Nah, nanti efek yang kita harapkan adalah seluruh Indonesia tanpa ngomong pabrik mana, merek mana, mampu menggunakan pupuk organik bagi kepentingan pertaniannya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Guntur Sasono, meminta pemerintah lebih mengoptimalisasikan pupuk organik karena kualitas pupuk organik lebih baik dari pupuk dengan olahan bahan kimia. Di satu sisi, banyak keuntungan dari pemanfaatan limbah tersebut dengan biaya yang tidak mahal. Inilah tantangan pemerintah untuk bisa lebih mengoptimalisasikan. Ini kan sama dengan corona, antara kehidupan dan limbah, nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau limbahnya ini sudah baik, sudah bagus, sudah dimanfaatkan seperti ini, alhamdulillah pemerintah diharapkan bisa ikut untuk memasarkan kepada masyarakat. Itu. Dari Bekasi, Bondan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI kritisi realisasi anggaran penanganan COVID-19 di sejumlah daerah karena belum optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya virus corona. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai penanganan COVID-19 di berbagai daerah masih mengalami banyak masalah dan kurang terkoordinasi. Untuk itu, Neti mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama antar lembaga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Saya juga mempertanyakan ya, bagaimana efektivitas penggunaan anggaran yang sudah disebutkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya. Kenapa? Karena kan defisit kita melebar, termasuk utang kita juga makin besar, anggaran COVID-nya juga semuanya berjudul COVID makin besar ya. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri di berbagai rumah sakit di Indonesia, terutama di daerah zona merah, harus menjadi fokus utama dari pemerintah untuk selalu tanggap dalam memenuhi alat kesehatan
dan merespon kebutuhan tenaga medis. Kita bahwa agar kita dorong kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan yang barangkali yang daerah-daerah itu tanda petik merah gitu ya. Sehingga ketika ada suatu hal masyarakat atau dokter itu bisa memberikan satu treatment menggunakan alat kesehatan yang ada. Ajib dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 DPR RI dorong pasar tradisional jadi penggerak ekonomi nasional. Setelah jeda berikut ini. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan meningkatkan pembangunan pasar-pasar tradisional. Selain untuk mendukung kenyamanan kegiatan belanja masyarakat, pasar tradisional juga mampu menggerakkan ekonomi nasional. Ditemui usai rapat kerja dengan Sekjen Kemendak, PKPU, ANBKPM, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan, serapan anggaran Kemendak saat ini sudah 1,5 triliun rupiah. Namun, ia mendorong serapan tersebut dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional. Kita meminta agar pembangunan pasar tradisional tetap jalan ya, karena ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa. Jadi kita meminta Kementerian Perdagangan tetap fokus untuk membangun pasar-pasar tradisional. Alhamdulillah tadi Pak Sekjen Kementerian Perdagangan sudah menyampaikan komitmennya. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mengapresiasi Kemendak karena sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali dari BPK. Namun Toha menilai masih sering terjadi lonjakan harga bahan pokok saat panen yang merugikan para petani. Untuk itu Muhammad Toha mendorong Kemendak meningkatkan koordinasi dalam memantau harga bahan pokok. Harus ditingkatkan lagi koordinasi dalam pemantauan harga bahan pokok ya. Pemantauan harga bahan pokok itu menjadi krusial prinsip bagi masyarakat karena kita tidak bisa menerima ketika ada lonjakan harga. Fitian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI meminta pemerintah bekerja keras memenuhi target perpajakan sekaligus bersiap menghadapi ancaman resesi ekonomi. Penguatan usaha mikro dan ultramikro diharapkan mampu mengurangi dampak jika terjadi resesi. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, untuk mencapai target pajak sebesar Rp1.481 triliun yang telah disepakati pemerintah dengan Banggar DPR RI, diperlukan upaya lebih dan ekstensifikasi mengingat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Apalagi WP dari 25% turun ke 23%. Sehingga pemerintah memang harus kerja keras, extra effort untuk memenuhi target yang dibuat oleh pemerintah sendiri di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menambahkan, jika dalam 2 kuartal berturut-turut Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, Indonesia bisa masuk ke resesi ekonomi dan pemerintah dihimbau melakukan antisipasi dengan berbagai upaya maupun kebijakan. Di antaranya, bantuan jaring pengamanan sosial dan penguatan UMKM sehingga Indonesia tidak akan jatuh ke jurang resesi ekonomi separah negara tetangga. Kita kan punya upaya, punya usaha, dan kita sekarang memperkuat UMKM, perlindungan sosial itu bagian dari katup-katup asal tepat sasaran, bagian dari katup pengamanan. Kalau toh terjadi resesi, maka resesi kita tidak akan sedalam negara-negara tetangga. Alda dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong pengembangan health tourism seperti spa tradisional Indonesia atau disebut dengan ethno wellness untuk dipromosikan kepada wisatawan mancanegara di tengah pandemi COVID-19 sehingga sektor kesehatan dan ekonomi nasional Indonesia berjalan seiringan. Usai menerima pengurus Indonesia Wellness Master Association di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta,
Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, promosi pariwisata nasional harus menyasar health tourism. Indonesia memiliki banyak cara pengobatan atau perawatan kesehatan sesuai budaya atau tradisi Indonesia. Salah satunya spa tradisional atau ethno wellness. Kita alpa selama berpuluh-puluh tahun untuk mengembangkan itu. Hari ini waktunya kita reborn, termasuk pariwisata kita reborn untuk mengambil khasanah ethno wellness sebagai bagian dari brand pariwisata di masa yang akan datang. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menambahkan, di masa pandemi COVID-19, Kemenparekraf sebaiknya menonjolkan ethno wellness khas Indonesia dalam mempromosikan pariwisata nasional. Untuk itu, perlunya alokasi anggaran untuk pengembangan health tourism agar pendapatan negara dari sektor pariwisata kembali tercapai. Kaji lebih dalam, dipertemukan dengan semua stakeholder pariwisata, perguruan tinggi, kampus, terus kemudian praktisi, dan semuanya yang selama ini concern di itu, apakah mungkin ethno wellness dijadikan sebagai brand pariwisata di masa yang akan datang. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah menambahkan volume gas 3 kg bersubsidi di tahun anggaran 2021, di mana dalam makroekonomi pendahuluan RAPBN 2021, Komisi 7 DPR bersama pemerintah menyepakati volume gas 3 kg bersubsidi sekitar 7,5 sampai 7,8 juta metrik ton. Usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, penambahan volume gas 3 kg bersubsidi diperlukan karena adanya pandemi COVID-19. Yang mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat menurun, subsidi gas 3 kg akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan sistem pendistribusian yang sederhana. Perkembangan masyarakat bahwa sekarang dengan era COVID ini, terjadi proses penambahan kemiskinan. Jadi diperlukan penambahan volume subsidi LPG 3 kg. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Rudi Masud mengatakan peningkatan volume gas 3 kg bersubsidi lebih diperlukan daripada subsidi BBM Pertalite, mengingat BBM Pertalite lebih bernilai ekonomis dan juga menggunakan APBN. Subsidi untuk BBM Pertalite sebaiknya dialihkan untuk subsidi gas 3 kg. Untuk bagaimana 7,5 juta ton ini minimum itu harus bisa direalisasikan. Kenapa ini penting? Lebih baik kita mengurangin seperti tadi yang saya sampaikan. Lebih baik Pertalite itu kan juga adalah barang semestinya tidak perlu disubsidi. Itu adalah nilai keekonomisan. Mahir dan Samsyul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah tetap memberikan bantuan kepada pekerja informal yang tidak terdaftar dalam BP Jam Sostek, mengingat banyak pekerja dengan gaji di bawah UMR dan tidak termasuk dalam penerima bantuan langsung tunai Rp600.000 dari pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, pemerintah harus memikirkan skema untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang sampai saat ini tidak terdaftar di BP Jam Sostek dan mendapatkan gaji di bawah UMR. Masyarakat seperti ini harus mendapatkan bantuan prioritas dari pemerintah. Ya, kita berharapkan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tercatat, bahkan juga notabene di bawah gaji ya UMR pun masih jutaan. Sehingga kita pilihkan, jangan sampai 600.000 itu hanya sempat kepada yang terdaftar pada BPJS Tenagakerja, sehingga jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Jangan salah loh, informal kita banyak sekali yang dibatas 1 juta, 2 juta tiap bulan, itu banyak sekali. Rahmat menambahkan, tenaga kerja honorer di bidang kesehatan, pertanian, maupun pendidikan saat ini masih banyak yang memiliki gaji di bawah UMR. Untuk itu, pemerintah harus menjamin pekerja tersebut mendapatkan bantuan atas dasar keadilan dan pemerataan.
tenaga honorer guru, tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer di bidang kesehatan, pertanian, dan honorer yang lain masih banyak yang tanda petik yang gajinya cuma hanya di bawah 1 juta bahkan. Jadi harus kita berikan sehingga secara kemerataan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua pihak gitu. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah saat ini sedang menggodok peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang reformasi sistem keuangan di tengah krisis COVID-19. Perpu ini dibuat dalam rangka mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang dapat berimplikasi ke keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Wakil Ketua Komisi 11 Fatan mengatakan, pemerintah sedang mengkaji semua perangkat hukum yang ada mulai dari Undang-Undang Bank Indonesia, OJK, dan LPS, perbankan hingga PPKSK untuk mengukur ketahanan dalam menghadapi krisis ini. Ini masih draft awal, jadi semua fraksi-fraksi belum melihat naskah akademiknya, bagaimana kita akan mencermati semua isu. Karena tarikan-tarikan antara independensi Bank Indonesia dan juga bagaimana situasi investasi supaya kondusif, supaya investor juga butuh kepastian hukum, butuh satu suasana yang kondusif untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Fatan, wajar ada kekhawatiran terutama pada independensi Bank Indonesia dan rencana pemindahan pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Sentral. Pemerintah pun sedang melakukan kajian untuk menguatkan kerangka kerja sistem keuangan agar langkah-langkah penanganan pada lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat ditangani lebih efektif dan dapat diandalkan. Badan Supervisi Bank Indonesia kan sudah kita pilih kemarin oleh Komisi 11. Nah ini tentunya memang ada mandatori bagaimana ikut mereview beberapa langkah-langkah dan program-program Bank Indonesia. Tentunya masih ada perdebatan apakah BSBI ikut menilai kebijakan BI atau apa. Tapi nanti ini kita akan melihat beberapa ke depan fraksi-fraksi dan pandangannya bagaimana ke depan itu. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi prioritas utama dalam program pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, akses permodalan, pemasaran, dan pelatihan bagi UMKM harus dipermudah oleh pihak perbankan. Ditemui usai kunjungan kerja reses di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan, akses permodalan UMKM harus dipermudah dalam masa pandemi seperti ini. Kegiatan ekonomi kerakyatan perlu terus digerakkan. Herman menyarankan perbankan khususnya Bank Rakyat Indonesia meningkatkan kinerja program-program kreatif, terutama untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dan Herman mendorong pihak perbankan juga membantu pemasaran produk UMKM milik masyarakat sehingga dapat bersaing dengan produk lokal, nasional maupun internasional. Memang peran-peran seperti inilah yang kita harapkan di DPR, bahwa seluruh instrumen pembangunan negeri ini khususnya di sektor ekonomi, ya semestinya ada kreativitas yang ini membangun semangat, membangun spirit di dalam usahanya sehingga tujuan untuk membentuk atau menuju kepada pembangunan ekonomi yang berbasiskan terhadap ekonomi rakyat bisa kita wujudkan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BRI Surabaya Omang Suhairudin menyatakan Bank Rakyat Indonesia telah melakukan berbagai program untuk membantu mengembangkan UMKM dan di sini Omang menegaskan kegiatan pelatihan pemasaran, peningkatan kualitas produk sampai tata cara ekspor sudah diberikan kepada para pelaku UMKM. Baik dari mulai kualitas produknya, pemasarannya, kemudian juga cara mereka meningkatkan untuk kualitas ekspornya juga. Kalau memang sudah ekspor, kita bantu juga ke ekspor. Selain itu juga kita bantu juga untuk melakukan pemasaran, Pak. Terkait dengan mungkin tidak ada melalui pameran-pameran baik lokal maupun secara nasional gitu. Dari Kabupaten Indramayu, tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.